Sahabat budaya, pendengar, dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, senang sekali saya Heni Batalia hadir kembali menyapa Anda dalam acara obrolan budaya. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas Payas Deng Buleleng. Sahabat budaya, pendengar, dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Puri Kanginan Buleleng dan sudah bersama narasumber yang luar biasa cantik sekali hari ini, Ibu DRA Niputu Karnadi MSI. Iya, sehat terima selalu kasih, Ibu. sehat selalu, sudah hadir di Puri Ibu ya. Iya, baik. Ya. Puri Kanginan Buleleng. Ya, Puri Kanginan Buleleng. Dan kita akan membahas Payas Deng khas Buleleng juga, begitu. Dan mungkin bisa diceritakan dulu Ibu, mungkin pemirsa, pendengar juga ingin mengetahui payas itu apa, begitu, Payas Deng itu apa, begitu. Kita langsung saja ini membahasnya, Ibu ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi pemirsa semua, mungkin kalau kami di Bali itu payas itu sebutan daripada kalau di Indonesia kan itu adalah tata rias. Jadi tata rias deng gitu ya. Itu kalau bahasa Indonesianya. Kalau di Bali kami menyebutnya payas deng gitu ya. Dan kalau medeng sendiri itu apa, Bu? Jadi begini ya, sejarahnya kita mulai dari sejarah dulu ya. Jadi adanya payas deng itu adalah itu payas khas Buleleng. Jadi daerah lain tidak memiliki dan juga penggunaannya yang khusus pada acara-acara tertentu. Nah, ini diawali tahun 1917 di Puri Kanginan ini. Jadi itu ada plebon besar ya. Waktu itu ada plebon itu ngaben gitu ya. Jadi ngaben ya. Upacara ngaben dari Puri yang di Aben itu adalah mantan raja gitu ya. Jadi itu beliau yang di Aben itu adalah I Gusti Putu Gerie. Itu tahun 1917. Sudah lama sekali. Ya, sudah lama sekali. Kemudian saat itu karena beliau itu adalah pernah menjabat sebagai raja gitu kan. Itu waktu acara plebonnya, acara ngabennya itu adalah besar-besaran, berada di Puri ini juga gitu ya. Nah, saat itu jadi untuk memberikan sembah terakhir itu, jadi kalau orang Bali meninggal itu saat ngabennya itu biasanya ada yang namanya acara pemuspaan gitu ya. Jadi acara memberi doa terakhir buat almarhum, penghormatan terakhir. Nah, itu masing-masing keluarga yang masih ada hubungan kekerabatan itu ya, itu diharuskan menghaturkan deng sepasang lanang istri. Jadi laki perempuan dengnya. Ibaratnya seperti kalau dilihat peragaan busananya begitu, atau itu penghormatan terakhirnya ibaratnya. Kalau peragaan busananya itu deng itu adalah saat medeng di jalan ya. Tapi sebelum upacara ngabennya. Jadi kalau ini itu adalah harus yang ada hubungan kekerabatan itu wajib menghaturkan deng, laki perempuan, lanang istri. Nanti itu yang akan memberi sembah pada almarhum, penghormatan terakhir, mewakili keluarganya. Ini gitu. Usia berapa biasanya, Bu? Kalau medeng itu mulai dari anak-anak itu sudah tanggal gigi. Jadi kalau orang Bali itu setiap ada tetuanya meninggal itu kan harus diberi penghormatan terakhir, namanya sembah. Itu harus yang bisa nyembah itu adalah yang sudah tanggal giginya. Jadi sampai orang yang dewasa. Namun di sini bagi remaja, putra dan putri itu biasanya wajib memakai payas deng itu ya. Payas deng khas Buleleng. Ya, nah, jadi, apa yang menjadi ciri khasnya payas Bulelengnya ini? Baik, jadi dari payas deng itu kita bisa lihat itu sangat khas sekali. Cirinya itu yang perempuan memakai roko-roko, ini yang putih ya. Jadi di bunganya namanya empak-empak. Itu di bunganya itu menempel putih roko-roko. Kenapa dibilang roko-roko? Karena itu bentuknya bulat-bulat seperti rokok gitu, putih-putih ya.
Nah itu melambangkan kalau itu adalah di atas kepala ya, jadi akase. Jadi mengantarkan arwah roh itu untuk ke atas gitu kan. Kemudian yang laki, deng yang laki itu memakai kancut. Jadi ada kain putih sepanjang 2 meter itu menyentuh tanah, itu kalau jalan ditarik. Jadi dibiarkan tergerai di tanah, di jalan ditarik, itu melambangkan pertiwi. Jadi di sini maknanya itu deng laki perempuan, kenapa harus sepasang? Yang perempuan ruku-rukunya akase ke atas, yang laki-laki pertiwi. Nah, jadi itu menemukan pertiwi dan akase. Jadi itu yang mengantarkan roh yang meninggal ke ke surga gitu kan. Berarti ini deng hanya ada di Buleleng Ibu ya? Iya, Bali betul. Selatan tidak ada? Tidak ada. Jadi ini punya khas Buleleng gitu kan. Wah, ya, luar biasa. Dan itu memang di Buleleng ini unik. Banyak sekali payas-payas khas yang dimiliki oleh Buleleng. Salah satunya adalah payas deng. Payas deng Ya. dan Buleleng Bali Utara Iya, ya. benar, ya. Dan seperti tadi dikatakan ini kan awalnya itu untuk penghormatan saat ngaben raja ibaratnya begitu. Tapi bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Apakah masyarakat biasa juga bisa menggunakan payas deng ini atau seperti apa begitu? Jadi nah itu dulu lahirnya kan, lahirnya sejarahnya gitu di awal. Nah terus selanjutnya kan ini raja memberikan titah pada rakyatnya, jadi itu wajib. Karena begini, upacara ngaben di Buleleng itu terkenal dengan kata ngabennya itu adalah ngabehin gitu loh. Ngabehin itu ngabehin bahasa Indonesianya wah gitu ya. Kalau orang Buleleng ngaben itu wah besar-besaran deh pokoknya. Pokoknya yang mencirikan itu wah besar-besaran itu adalah ini deng ini ya. Sebenarnya kalau kita cari zaman dulu itu siapa yang orang yang status sosialnya tinggi atau punya kedudukan gitu ya, itu biasanya yang memakai deng, yang ngabennya pakai deng, karena semakin di sini akan diukur status sosial seseorang gitu ya. Semakin banyak deng yang dipersembahkan, semakin tinggi derajat seseorang itu kedudukannya. Karena itu kan kerabatnya juga begitu ya, semakin banyak punya kerabat berarti Bu betul, ya. Jadi itu dulu di awalnya. Nah, selanjutnya itulah turun temurun. Kan sama seperti saya di sini, Ibu di sini. Jadi di Puri ini kita mewarisi Puri, rumahnya raja gitu kan. Adat istiadat, budaya. Jadi kita mewarisi itu wajib. Nah, demikian juga mungkin dulu tetuanya itu menjadi mahapatihnya raja, mungkin menjadi prajurunya apa gitu kan. Jadi mereka turun temurun juga gitu ya. Jadi akhirnya semualah siapapun yang ngaben, kalau dia mampu bisa memakai payas deng itu dan acaranya medeng. Nah jadi di mana orang melihat itu wah. Jadi mereka itu sebelum pemuspaan ya, sebelum nyumbah leluhurnya, mereka akan parade, sok pos. Jadi di jalan itu. Jadi dari sini misalnya perempatan Pasar Buleleng, Catuspate sampai di Patung Singa gitu kan. Sebelum nyembah ibaratnya begitu Ibu ya. Kalau orang ada yang dari Banjar Jawa, dari rumahnya, depan rumahnya sampai di Catuspate. Kenapa di Catuspate? Karena Catuspate inilah pusatnya. Titik nolnya Buleleng ya. Jadi di sini sebelum ke Setra Buleleng kan di sini dulu di Catuspate dulu wadah apa itu berputar 3 kali gitu. Baik. Berarti kalau saat ini perkembangannya kalau dulu hanya untuk raja-raja ibaratnya keturunan raja, kalau saat ini masyarakat umum pun boleh menggunakan. Tapi apakah ada perbedaan Bu antara payas deng keluarga raja dengan payas deng dengan masyarakat umum? Oh, itu perbedaannya tidak ada, cuman ciri khasnya itu ada ciri khasnya. Kalau dia payas deng, itu kainnya ya, itu adalah songket, bukan prade. Kenapa? Nah kan, kenapa orang mungkin melihat songket itu lebih wah daripada prade ya? Bukan, beda.
Kalau perada zaman dulu, zaman kerajaan itu perada gede. Jadi peradanya bagus sekali. Bukan seperti perada yang sekarang. Kemudian songket itu adalah pakaian sehari-hari, misalnya kalau raja ada kundangan, mahapatihnya kundangan atau kerabat patih apa gitu, kerabat kerajaan. Kalau misalnya ke pura kundangan itu pasti pakai songket. Nah, Payas Deng ini jadi memakai songket bukan perada. Ya, itu satu yang pertama. Kemudian karena ini Payas Deng untuk menyembah leluhurnya, itu sebenarnya di awal itu adalah pakai peradanya kuning. Ya. Baik, dari segi warna Ya, ibaratnya. segi warna kuning karena warna itu ada hanya putih dan kuning. Suci, ya itu. Namun di perkembangannya ini ya sekarang ini kan masyarakat Payas Deng ada yang pakai bunganya tidak roko-roko, tetapi badannya deng gitu kan, macam-macam lah gitu. Tapi ya kita tidak mempermasalahkan itu. Yang penting mereka sembahnya dengan tulus gitu. Tetapi sebenarnya deng itu adalah kainnya, kamennya, saputnya yang cowok itu adalah songket. Kemudian warna belibetnya yang perempuan yang di dadanya itu adalah perada kuning. Tidak boleh yang lain-lain sebenarnya gitu. Karena ada yang orang memakai itu rembang. Nah, rembang itu sebenarnya itu disucikan. Kalau rembang tenunan Bali itu rejang pedawa yang make. Itu adalah untuk keluhur, untuk ide betara gitu kan. Beda makna. Beda makna ya. Tetapi rembang di sini dipakai kan mungkin rembang batik dari Jepara kali ya gitu ya. Sudah dimodifikasi ya, ibaratnya jadi begitu. itu. Tapi jadi apakah ada tingkatan begitu Bu? Dari Payas Deng ini ada tingkat madya atau tidak, mungkin tidak. Kalau Payas Deng itu dari keluarga Puri sampai masyarakat biasa itu memakainya sama. Sama. Kalau pengantin itu baru berbeda. Ada tingkatan niste, madya dan utama. Baik. Gitu. Ya. Dan karena ini unik, menarik dan hanya ada di Buleleng, apakah sudah dipakemkan begitu untuk Payas Deng ini? Nah, gini, kalau Payas Deng ini itu kalau pakem sih tidak ada, karena begini, yang ada pakem itu adalah tata rias pengantin, gitu ya, dari harpi biasanya itu kan. Nah, kalau Payas Deng ini mungkin masuknya kemana gitu ya, kita masih mencari. Kalau kita masukkan pengantin, Buleleng punya pengantin Payas Agung Buleleng, Payas Ningrat Buleleng gitu kan ada. Jadi makanya kita tidak bisa seperti kata adik tadi, apakah ada pakemnya gitu ya, begitu. Tidak. Sebenarnya yang ada itu adalah yang tadi Ibu sebutkan, kamennya songket, belibetnya perade gitu ya. Jadi udengnya udeng mas gitu ya. Harus dia memakai ruko-ruko, tidak boleh tidak, karena itu simbol perdana purusa, dan harus memakai kancut putih, itu ciri khasnya. Nah, mungkin masyarakat pemirsa RRI Net ini menyaksikan bagaimana Payas Deng Buleleng dan memang unik dan mungkin jarang digunakan begitu benar. ya saat ini. Kalau tidak ngaben tidak make gitu ya. Gitu. Dan ngaben pun mungkin Ibu banyak juga yang di Buleleng ini masih menggunakan payas-payas modifikasi. Benar. Begitu. Lebih memilih payas modifikasi. Kenapa bisa seperti itu? Apa mungkin ini belum begitu ditampilkan atau malah takut, oh saya bukan keturunan raja ini, masih segan begitu menggunakan payas Buleleng? Sebenarnya enggak. Sebenarnya dasar pemikiran dari apa ya? Dari pengalaman Ibu melihat, Ibu kan bergeraknya di tata rias juga gitu ya. Karena begini, pada dasarnya masyarakat Buleleng itu adalah masyarakat yang dinamis. Jadi mereka akan sangat suka dengan pembaharuan gitu, karena berpikirnya memang dinamis gitu kan. Jadi ketika dia melihat Payas Deng itu yang dari awalnya itu adalah demikian gitu, terus dia melihat ada payas yang lain lebih bagus, sedangkan
dari pihak kita itu keluarga lah katakan gitu, tidak ada yang mengharuskan harus kalau sudah mendeng harus pakaian deng, tidak ada yang begitu gitu. Pokoknya mereka itu kan di acara ngaben itu mereka katakanlah hura-hura senang gitu kan, dengan perasaan senang ya. Jadi demikian gitu kan. Jadi mereka senang melihat bunga yang tinggi menjulang gitu kan. Jadi begitu mereka. Nah, sekarang kami di jajaran Perias gitu kan, terutama di Harpi ini kita memang menggalakkan itu. Jadi setiap ada klien kalau minta dia gini kita arahkan. Namun kadang-kadang orang kan karena dia merasa sekarang ini kan mohon maaf ini jadi uang yang berkata ya. Kalau jadi ketika mereka minta saya mau yang ini biar saya bayar mahal gitu ya, mau di apa gitu kan, kita tidak bisa membatasi itu. Sebenarnya sih nggak boleh, cuman ya kita dari Puri berniat aja gitu, selalu memberi contoh ya, menjadi panutan apalah gitu. Karena ini memang harusnya dilestarikan Iya, begitu Bu ya, benar, karena benar. harusnya kita bangga begitu. Bangga, benar. Apalagi kalau untuk yang berada di Buleleng, masyarakat Buleleng bangga dengan ciri khasnya. Wah, betul. saya punya ini payas deng Iya, Buleleng begitu. Tapi kalau masalah harga, mungkin masalah kelangkaan mungkin begitu ya. Iya. Apakah susah mencari ornamen-ornamen payasan deng Sebenarnya ini atau tidak. bagaimana? Jadi kita para tukang-tukang bikin payas itu ya, itu membikinnya semua kok. Dan salon-salon kalau di Buleleng itu pasti punya, dia minimal 1 set itu dia pasti punya gitu kan. Jadi ya itu dia, karena memang kecenderungan mereka berpikirnya itu cepat gitu loh. Jadi ingin dia begini, kalau beda jadi enak gitu kan. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang apa-apa gitu ya. Yang jelas pemerintah berusaha, makanya nanti kita di PKB itu kan selalu tampil. Nah, terus kami juga dari tim penggerak PKK itu nanti di PKB tanggal 1 Juli itu kita tampilkan payas khas Buleleng. Oke, itu salah satu cara untuk mengenalkan dan melestarikan kembali payas deng Buleleng begitu betul ya. Sekali. Selain itu mungkin ada cara-cara lain tidak Ibu untuk memperkenalkan kembali, atau mungkin masing-masing salon jangan-jangan ada yang tidak bisa nih dengan payas deng Buleleng begitu. Jadi kita memang di Harpi kita continue mengadakan lomba ya. Jadi mereka paham, cuman ya itu konsumennya yang kali aja tidak mau gitu kan. Jadi kita enggak bisa apa-apa juga gitu kan. Jadi yang jelas Ibu tetap bangga karena di satu sisi kita selalu diberikan ruang seperti sekarang ini RRI ya, kemudian disbud gitu kan memberikan, jadi kita senang gitu kan. Jadi ya namanya nanti juga pada akhirnya orang akan kembali ke masa lalu gitu ya. Jadi sekarang ini kan mulai orang mencari kain yang warnanya kuno gitu kan, yang klasik itu lagi muncul lagi begitu. Muncul lagi gitu. Jadi pada akhirnya nanti akan begitu. Namanya zaman berputar. Ketika orang sudah bosan dengan globalisasi, mereka pasti akan kembali. Ya. Tapi bagaimana agar tidak cuma videonya saja, begitu benar. tidak hanya gambarnya saja, tapi masyarakat benar-benar mengetahui ini payasan Buleleng, payas deng Buleleng begitu ya, dan bahkan tata rias, penata rias dan para salon juga bisa mempraktekannya. Jadi jangan-jangan diklaim sama yang lain nanti payas Buleleng. Benar, takutnya diambil orang nanti takutnya diambil negara orang tetangga gitu ya. Jadi benar karena memang unik ya. Unik payasnya ini, tapi Ibu bersyukur sekarang ini RRI Jumpa Nasional gitu kan. Jadi acara budaya ini bisa merespon gitu kan. Minimal pencinta RRI itu kan orang-orang kompeten gitu. Kalau anak-anak muda pasti sedikit. Paling kalau lagu-lagu baru kan. Kalau yang budayawan begini pasti. Ibu kita yakin harus memperkenalkan dulu ini benar. Bu. Jangan-jangan masyarakat atau anak mudanya belum tahu ini kalau ini nih payasan Buleleng begitu ya. Tapi Jegek Bagus Buleleng pasti tahu. Jegek Bagus Buleleng pasti tahu. Dan nanti saat PKB pun akan ditampilkan. Dan untuk membahas lebih jauh lagi tentang payas deng Buleleng nanti akan kita bahas lagi. Dan tentunya kita akan menyaksikan begitu penampilan dari model sepasang model yang payas menampilkan deng lanang istri. Payas deng lanang istri. Jadi yang laki dan yang perempuannya. Baik. Ya.
Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih berada di Puri Kanginan Buleleng dan kita masih membahas terkait dengan Payas Deng Buleleng ya. Dan tadi juga sudah disampaikan kalau Medeng ini merupakan nama satu rangkaian kegiatan upacara yang berkaitan dengan upacara ngaben begitu. Dan upacara Medeng ini adalah khas Buleleng, cuma ada di Buleleng begitu. Dan kalau tadi disampaikan sejarah dari Payas Deng Buleleng, nah untuk visualnya karena tadi kan disampaikan, nah yang menjadi keunikan dari Payas Deng Buleleng, mungkin bisa dijelaskan dulu ini Ibu, apa saja makna-makna dari Payas Deng Buleleng yang kalau kita lihat sih memang berbeda dari daerah-daerah lain di Bali begitu ya. Kalau daerah lain di Bali mungkin ada Payas Madie, Payas Agungnya. Itu banyak bunga dan dari segi tingginya juga berbeda begitu. Dari segi busananya juga berbeda begitu. Nah, mungkin bisa disampaikan ini atau diperkenalkan dulu Ibu apa-apa saja ini. Ya baik. Jadi memang ini khas Ibu berdiri ya. Kita berdiri. Jadi ini khas. Jadi yang tadi Ibu katakan itu adalah ini. Jadi ini yang namanya ruko-ruko, ini bentuknya seperti rokok ya, seperti rokok. Terus ini bunganya, ini adalah bunga empak-empak. Jadi bunganya ini udah dirangkai gabung dengan roko-roko gitu ya. Jadi tinggal pakai saja berarti begitu ya. Tidak seperti yang di Bali Selatan ibaratnya yang dipasang dirangkai, satu persatu. Nah, terus kemudian di belakangnya ini yang dirangkai. Nah, nih dia. Tuh. Ini yang dirangkai nih bunganya ya. Jenis bunganya berbeda tidak Bu dengan payas lain? Berbeda. Ini bunganya ini adalah bunga kapu-kapu namanya. Ini helainya kapu-kapu, bukan bunga sandat ya. Jadi itu. Kemudian ini badong ya. Ini kemudian pending, ini gelangkane, ini khas Buleleng. Jadi berbeda. Ini badongnya ada di belakangnya. Kalau biasanya badong setengah ya. Jadi ini ada di belakangnya gitu ya. Kemudian ciri khas yang kedua adalah ini harus memakai ini namanya belibet ya. Jadi belibet ini harus kuning karena memang warna di saat kita ngaben itu adalah putih dan kuning ya. Kalau kamennya itu songket boleh berwarna-warni apa saja boleh gitu ya. Terus ini namanya klesir, jadi tatakan badong karena badong ini berat gitu ya supaya tidak sakit kena, jadi ada tatakannya. Ini warnanya merah ya. Oke. Dan ini mungkin ada seperti mahkotanya begitu Bunda. Jadi ini namanya petitis, ini petitis Buleleng. Ya, biasanya ini diisi kain hitam ya. Kain hitam untuk tatakan petitis supaya tidak sakit. Ini runcing ini. Ini agak runcing ya. Supaya tidak sakit, supaya nyaman karena ini dipakainya lama gitu ya. Jadi dari Suopos jalan kemudian nanti nunggu muspe lagi namanya mengaturkan sembah ya. Jadi itu yang khas untuk yang putri ya. Sekarang kalau yang putranya seperti apa ini? Jadi yang putra ini dia memakai udeng mas. Jadi ini mencirikan bahwa Payas Deng ini memang wah gitu ya. Jadi bagus gitu ya. Harus udeng emas seperti itu ya, udeng emas. Tidak boleh udeng songket ini. Tidak boleh songket atau prada itu nggak boleh ya. Kemudian ciri khas yang kedua adalah ini dia memakai kancut ini. Jadi di dalam kayak kalau lihat penari ya, penari oleg gitu ya, kayak penari oleg. Jadi dan ini harus di belakang. Panjang. Iya, panjang. Ini di belakang dia sebenarnya ya. Ini di belakang ditarik. Ya. Jadi ini ditarik di belakang, kemudian nanti jaraknya ini 2 meter ini ya yang menjadi jarak deng itu. Jadi barisan di depannya, kemudian barisan berikutnya pas di ujung kancutnya itu. Ya, jadi otomatis sudah mengatur jaraknya. Nah, ini kancut ini melambangkan pertiwi. Jadi ini kena pertiwi di bawah, ini di atas. Ya, jadi nanti ini melambangkan bahwa mengantarkan roh itu ke alam baka ya, ke surga loka ya. Dan jadi kalau laki-laki juga pakai badongnya begitu jadi laki-laki ada badong sama juga badong deng ya, sama dengan gelangkanenya, sama juga pakai keris sama juga ya.
Jadi saputnya dia ini boleh songket, boleh yang senada, boleh yang tidak. Okay. Sekarang ini kan ini seiring zaman senada. Kalau dulu nabrak dia. Oh. Iya, jadi ciri khas payas Bali itu nabrak semua gitu kan. Jadi bisa songketnya yang cowoknya ungu, di sini bisa merah gitu ya. Bisa hijau, bisa oranye gitu. Jadi nabrak dia. Jadi itu yang ciri khasnya, yang lainnya tidak ada. Ya. Dan ini menariknya juga menggunakan prade juga. Ya, ini prade, ini kainnya ya. Ini kainnya itu boleh ya, boleh di warna-warni boleh. Ya, jadi ini kamennya untuk di tengahnya. Ya, jadi ini kain panjang namanya, itu ya. Dan mungkin jadi yang berbeda dengan daerah lain di Bali dari segi kamen itu ada kancut yang kancut yang panjang. Yang panjang kalau untuk laki-laki, tapi kalau untuk perempuan dari ada segi yang ruko-ruko. Ruko-rukonya ini yang berbeda, Bunda ya. Betul. Kalau biasa yang lain di daerah Bali Selatan itu kan ada yang menggunakan bunga asli banyak begitu dan tinggi begitu ya, Bunda. Kalau ini lebih simpel. Padahal ini lebih simpel dan ibaratnya tidak berat ya. Kalau kita lihat yang riasan yang lain itu lebih berat, tapi ini ringan. Tapi kenapa masyarakat mungkin anak-anak mudanya lebih tertarik dengan payas yang modern saat ini daripada ini, Bunda? Mungkin itu tadi, seperti tadi mereka ingin ikut-ikutan juga, ingin yang baru gitu kan. Jadi mereka itu kalau sudah payas agung bunganya yang tinggi, cenderung itu image-nya mereka gitu kan. Tetapi saat ini kalau mereka itu sudah sudah tahu ya, sudah dewasa itu pasti dia ingin pakai payas deng ini. Karena memang sekarang ini lagi booming ya untuk payas ningrat buleleng. Jadi payas ningrat buleleng hampir sama dengan deng, cuman tidak ada ruko-ruko. Iya, malah sekarang para pejabat-pejabat yang banyak menggunakan payas ningrat ini begitu ya. Iya, jadi memang Ibu sejak dulu ngeriasnya itu kalau sudah pejabat yang dari Buleleng, mantu baik itu di Denpasar, di Jakarta itu pasti payas ningrat buleleng. Jadi karena unik dia. Tapi kalau untuk di Buleleng yang bisa merias payas Buleleng seperti ini, apakah sudah semua penata rias atau hampir malah semua? Hampir semua sudah semua sudah, karena mereka sudah ada uji kompetensi namanya. Jadi mereka kalau belum ada sertifikatnya belum bisa mereka menjual riasan itu gitu, meriasnya gitu. Jadi harus dia ada, karena ada pakem-pakem yang harus dia ikuti gitu ya. Dan dari laki-lakinya juga dengan ornamen kerisnya di belakang, Bunda ya. Jadi ini namanya nyungklit ya. Jadi ini yang bikin gagah. Kita perlihatkan dulu coba ke kamera. Diperlihatkan. Ya, nah ini dia. Jadi ada keris di belakang, ini nyungklit ya namanya. Baik, wah gagah sekali padahal Bunda ya. Ini ya. Nah, ini yang biasanya mengiringi atau rangkaian upacara ngaben ya. Ini saat pemuspan namanya. Jadi ada pedengan namanya di rentetan acaranya. Itu ada pedengan. Jadi sebelum dia muspa dia harus opos dulu gitu. Jadi memperlihatkan pada masyarakat, ini loh keluarga saya ada ngaben gitu kan. Ini keluarga saya keluarga besar, terhormat, terpandang gitu kan. Punya kedudukan dari banyaknya jumlah deng gitu. Dan itu mengantarkan roh roh yang meninggal ke surga loka. Biasanya berapa hari sebelum ngabennya, upacara ngabennya itu biasanya 3 hari atau 2 hari. 2 hari sebelum pengutangan namanya, sebelum hari ngaben puncaknya. Nah, kalau ngaben kemudian keluarganya banyak, nampaknya penata rias harus banyak punya stok yang seperti ini. Nih. Biasanya kalau kita kan punya grup gitu ya, jadi punya grup di Harpi gitu penata rias itu. Jadi di situ dia ngetok satu salon, jadi kita berbanyak bisa hadir gitu. Luar biasa perbincangan kita. Ini semoga bisa menampilkan dan masyarakat juga bisa tahu arti-arti dari maknanya dari payas deng buleleng ini, bukan sekedar digunakan saja begitu ya, Bunda, bukan sekedar dipasang aja, enak dilihatnya enggak. Jadi ada maknanya juga. Ada maknanya. Nah, itu dia memilih payas deng seperti ini atau
moped yang di Denpasar atau lelunakan. Kalau di Denpasar kan lelunakan itu dipakai kalau padahal orang ini punya meninggal. makna tersendiri Ya, dan itu betul. mengantarkan leluhur Ya, pada saat upacara ini ngaben. ciri khasnya roko-roko sama kain putih Nah, ini ini. roko-roko dari apa, Bunda? Dari kertas putih dibuat seperti rokok itu dirangkai. Oke. Jadi berbentuk parabol. Jadi berbentuk bunganya empat-empat itu. Oke. Ya. Berat tidak? Lumayan. Tapi tidak seberat Payas Tidak, Agung pastinya ya, tidak. Karena kalau Jadi Payas Agung ini kan ringan sekali ya. Kalau anak-anak kan dia kepikiran, jadi Iya. dibilang berat gitu, padahal enggak juga gitu. Iya, karena Ya. lebih sedikit bunganya Iya, begitu benar, ya. ya. Nah, terkait dengan Payas Deng ini Bunda, mungkin apa yang dilakukan para penata rias atau sebagai Bunda sendiri yang mungkin dari keluarga Puri ya. juga begitu agar ini tetap lestari dan kalau kita lihat sekarang kan mungkin Bunda sendiri melihat bagaimana masyarakat kita yang lebih memilih Payas Madya, Payas yang Ya, di Bali Payas Agung. Selatan yang biasanya Ya. begitu daripada Payas Deng Deng. Buleleng begitu yang Ya. punya ciri khas begitu. Mungkin apa yang dilakukan Bunda agar tetap Jadi lestari kita memang terus-terusan ya, baik itu kita didukung oleh pemerintah daerah dari Disbudnya, seperti ada PKB, seperti setiap ada event-event itu kita selalu menampilkan warisan budaya kita, ciri khas busana itu. Jadi tidak punah, masih tetap gitu, cuman ya frekuensinya kali ya, jadi kualitas yang memakai ya, kuantitasnya yang memakai ya. Jadi tetapi seiring waktu saat ini ketika zaman global orang kembali mencari yang unik, yang beda dari yang lain itu malah udah mulai kelihatan bagus. Kemarin aja dari keluarga orang yang ngaben, ibu lihat medengnya selalu ibu kalau ada orang ngaben melihat itu kita hitung dari sekian itu sebagian besar sudah pakai Payas Deng. Ya, jadi itu artinya anak-anak muda itu sudah mulai dia mencintai gitu. Mungkin dulu itu karena belum sosialisasinya belum terlalu gencar seperti gitu sekarang ya ibaratnya betul. ya. Jadi masih ya tidak salah juga mereka berpaling gitu kan, tetapi sekarang mereka kembali. Karena kita tahu masyarakat Buleleng ini rasa kedaerahannya itu cukup tinggi gitu. Luar biasa. Jadi kita akui itu kan, ketika kita bisa menyentuh para generasi muda itu mereka akan wah gitu kan. Jadi dengan cepat mereka akan mengatakan bahwa ini punya kita, harus kita pakai. Nah, itu sudah Ibu lihat kok. Jadi semakin bagus, apalagi sekarang ini dengan keluarnya Payas Ningrat Buleleng gitu kan. Itu hampir rata-rata orang Buleleng itu udah mulai memakai payas itu, jadi senang juga kita lihatnya. Oke. Iya. Dan ini kan memang kalau Payas Deng ini khusus pada upacara Ngaben. pedengan, Ya, begitu, pedengan. pedengan pada saat upacara ngaben. Padahal di Buleleng juga banyak riasan-riasan lainnya juga ya, khas banyak. Buleleng juga Ya. ya Bunda ya. Ya. Dan mungkin nanti akan kita bahas satu persatu Boleh ini. ya. Jadi bikin penasaran ya pemirsa ya seluruh Nusantara. Jadi Bali itu unik, nggak usah datang ke Bali, tongkrongin RRI, jadi pasti akan hadir kita Oke, gitu luar ya. biasa. Karena Jadi- ini baru satu riasan saja Iya, yang benar. ada di Buleleng. Masih ada payas khas Buleleng Iya. itu. Di desa adat Buleleng punya Tridatu namanya, pakaiannya khas keren itu. Kemudian ada di Padang Bulio namanya Payas Tegak Desa. Ya, Ada beda lagi. Beda lagi. Ciri khasnya beda juga. Beda juga gitu kan. Kemudian ada lagi di Pedawe. Itu ada rejangnya, beda lagi, rejang banyak rejang, ini payas khasnya rejang ada, beda lagi, unik-unik. Pokoknya banyak deh nanti. Pokoknya kita janji ya sama Kita RRI janji ya sama ya. RRI Jadi ya. pemirsa jangan ini ya, jangan pernah berpaling kalau acara budaya RRI pasti ada yang keren gitu ya. Ini Payas Deng Buleleng sudah diperkenalkan begitu, dan nanti ada payas-payas lain Buleleng yang Iya. mungkin akan kita hadirkan juga Iya. dalam obrolan budaya ya bersama pakarnya nanti ya. Siap, Dan siap. tentunya tidak henti-hentinya untuk tetap tidak bosan-bosannya begitu Iya, ya, benar. untuk tetap melestarikan. Iya, betul sekali. Jadi Ibu sebagai generasi tua ya yang masih
yang masih bisa untuk berbuat gitu, tidak pernah bosan, dan kita edukasi terus, apalagi pemerintah mendukung Astungkare ya, semua bisa lancar ya. Baik. Tapi kalau misalnya nih Bunda, payasan deng seperti ini, jika ingin mungkin ada masyarakat dari daerah lain begitu, ingin photoshootnya menggunakan bisa. payas ini boleh tidak? Boleh. Bisa gitu ya. Kita banyak seperti kemarin ada syuting dia memakai payas katanya payas permaisuri raja gitu, boleh gitu. Iya. Boleh Takutnya nanti kita. tidak diizinkan Nggak, begitu ya. Bisa kok, bisa. Kita kita berikan sepanjang itu tetap pada pakemnya. Tetap pada pakemnya begitu. Jadi. Berarti ini sudah diregenerasi ibaratnya begitu Bunda ya, dari Bunda yang mungkin generasi oldnya ya gitu. Berarti Jadi, yang muda-muda sekarang ini sudah mengerti pakemnya. Sudah. Jadi di salon-salon juga sudah, di perias-perias juga sudah gitu kan. Jadi kita kita sosialisasikan, semakin banyak orang mencintai budaya kita kan semakin bagus. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah itu kan ada namanya pelajaran P5 kan. Jadi di situ pengenalan adat istiadat, kemudian warisan budaya. Pokoknya di sana pendidikan karakternya itu sekarang malah banyak anak-anak muda yang pingin tahu gitu. Namanya anak-anak muda kan sudah tahu, pingin memeragakan gitu, jadi senang kita lihatnya. Baik, apalagi kalau sekarang kan banyak pemilihan putra putri, ya betul, Buleleng, putra putri kampus, putra putri sekolah ya, juga. Benar. Harusnya ini semua kalau di Buleleng harus menggunakan pakaian khas Buleleng ini, begitu ya Bunda ya. Ya benar. Wah, luar biasa. Sudah. Harapannya ke depan apa nih Bunda? Ya, Ibu sebagai generasi tua ya, mengharapkan agar generasi muda tetap mencintai adat budayanya, tetap melestarikan dengan baik, dan itu Ibu yakin dan percaya bahwa anak-anak muda kita pasti punya rasa ingin dia melestarikan, ingin membanggakan budayanya sendiri gitu. Dan Ibu yakin tetap akan lestari. Ini udah berapa tahun sudah? Kalau dicari 1917, bayangkan itu berapa tahun sudah kan? Benar-benar tetap sampai saat ini pun masih hajeng. Tapi awet tidak Bunda? Ini misalnya satu payasan ini biasanya bertahan berapa lama begitu? Oh, itu tergantung pemakaian, perawatan gitu. Juga. Ya. Ada perawatan khusus biasanya? Ya, karena kan ini biasanya kan tidak semua perias atau salon itu memakai emas asli kan. Jadi makainya sekian gram semprotan gitu. Kalau itu kena air keringat gitu kan bisa rusak. Jadi harus di-upgrade setiap 6 bulan lah gitu. Oh, berarti ini bunga dan segala macam ini ada yang menggunakan emas asli juga? Ada. Kalau kita biasanya yang asli kita pakai. Kalau untuk anak cucu Ibu biasanya kalau di kerajaan di ibaratnya Puri, di keluarga Puri. Kalau kita di Puri biasanya kalau ada kerjaan, kalau ada apa gitu kita dimintain, kita makainya yang punya kita gitu. Wah, berarti ada yang menggunakan emas asli juga, tapi mungkin kalau untuk masyarakat yang ini kan udah bagus, yang penting gitu. Kuning kan. Sekarang ini banyak yang disemprot emas 24 karat berapa gram gitu kan, hasilnya sama kayak yang asli emasnya. Iya, yang penting perawatannya gitu Bunda ya. Baik, luar biasa ini ya. Semoga masyarakat, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, ini yang kita sudah memperkenalkan begitu payas deng Buleleng, dan tentunya agar masyarakat ini tetap mencintai dan ikut melestarikannya dengan menggunakan begitu ya, dengan mensosialisasikan juga, terutama kan orang tua ke anaknya ini kan. Nah gitu, nanti kamu ketika ngaben kakek kamu harus pakai pakaian ini gitu kan, bangga dengan budaya sendiri ya, nanti kalau sudah diambil orang lagi lain lagi itu urusannya gitu. Baik, luar biasa. Ini tidak terasa 1 jam kita berbincang dan untuk acara atau mungkin dalam obrolan budaya yang lain kita akan memperkenalkan lagi payasan-payasan lain khas Buleleng tentunya begitu ya, karena banyak sekali ini ternyata payasan Buleleng yang punya ciri khas ya, berbeda dengan
payasan di lain. kabupaten lain yang ada di Bali. Karena biasanya kalau yang mungkin di media sosial itu banyak yang memperkenalkan payasan di Bali Selatan, Iya, betul. gitu ya. Kita ya. memperkenalkan di Bali Utara Bali juga Utara, ini. iya, benar, Gimana benar. pemirsa tertarik dengan payasan khas Buleleng seperti ini? Mungkin Anda bisa mencobanya ya. Dan demikian untuk obrolan budaya kali ini. Kita masih di Puri Kanginan Buleleng ya, bersama Ibu Putu Karnadi. Terima kasih banyak Bunda Sama-sama, sudah berbagi informasi juga bersama kita ya. Semoga ini tetap lestari juga payasan Dayang Buleleng dan para penata rias, para penata rias juga mulai memperkenalkan dan mulai ini agar klien-kliennya ayo kita menggunakan pokoknya, ini gitu. Ya, pokoknya harus bisa mengempati gitu ya. Biar bisa mereka pakai ya. Baik. Dan sahabat budaya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikian pembahasan kita terkait payas Dayang Buleleng ya. Dan dalam obrolan budaya kali ini, dan semoga menambah wawasan kita tentunya terkait budaya dan tradisi yang ada. Dan tentunya sampai jumpa dalam obrolan budaya lainnya dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Benar. Saya Heni Batalia pamit undur. Terima kasih dan sampai jumpa. Iya.